Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Niwayan Citra Perwati, NIM 181704101, kelas 5E Manajemen, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana usaha saya yang berjudul Pengolahan daging ayam menjadi makanan ringan atau lauk pauk siap saji, abon ayam citra rasa. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan deskripsikan sedikit tentang perusahaan dan usaha yang akan saya jalankan. Perusahaan saya bernama UD Citra Rasa, bergerak di bidang produksi makanan olahan, khususnya makanan ringan atau lauk pauk siap saji, yaitu berupa abon. Hasil produksi perusahaan kami yaitu abon ayam Citra Rasa. Perusahaan kami beralamat di Jalan Raya Besake, Banjarbungaye, Desa Akah, Klungkung, Bali. Sangat strategis dan terletak di pinggir jalan raya. Kontak usaha kami yaitu 087 866 807 845. Apabila ingin melakukan pemesanan atau pre-order, dapat melalui kontak tersebut dan akan dilayani selama 24 jam. Perusahaan kami memiliki visi yaitu menjadi perusahaan makanan abon ayam citra rasa yang unik dan menarik serta mengedepankan kepuasan pelanggan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami membuat misi planning yaitu proses produksi yang praktis, higienis, dan sangat efisien baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang digunakan, memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan. Dengan level rasa yang berbeda dan juga terjangkau, kami mengharapkan kepuasan pelanggan dan menyediakan camilan lauk pauk kering siap saji yang enak, sehat, lezat, praktis untuk masyarakat. Moto dari perusahaan kami, atau lebih tepatnya moto dari produk kami yaitu, apapun makanannya, tetap abon ayam citra rasa pelengkapnya. Latar belakang usaha ini didirikan adalah sebagai bentuk partisipasi dalam mengembangkan UMKM dan potensi usaha di Desa Akah. Desa Akah sendiri memiliki potensi yaitu sumber daya alam berupa lahan pertanian yang luas dan sumber air mengalir. Oleh karena itu, banyak masyarakat desa memiliki profesi sebagai petani dan peternak. Hasil dari pertanian yang bisa diambil di Desa Akah yaitu bunga, cabai, sayur hijau, kacang panjang, kacang darat, kacang tanah, dan lain-lain. Sedangkan peternak biasanya menternak ayam dan bebek. Dengan melihat potensi yang ada di Desa Akah, saya memiliki ide untuk memanfaatkannya sebagai sebuah usaha. Dan usaha yang saya pilih sesuai dengan hasil riset pasar dan kebutuhan bahan baku yaitu usaha pengolahan abon ayam. Kenapa abon ayam? Karena bahan baku ayam mudah didapatkan di Desa Akah dengan harga terjangkau dan juga bahan bumbu yang lainnya bisa dibeli langsung dari petani sehingga bisa dicek kesegaran dan kualitasnya. Prospek atau peluang usaha abon ayam sendiri sangat tinggi mengingat abon juga sudah digemari sejak dulu oleh masyarakat. Selain itu, abon juga termasuk makanan yang awet dan tahan lama sehingga sering dipakai sebagai lauk pauk siap saji oleh masyarakat. Harapan saya mendirikan usaha ini adalah agar perekonomian desa meningkat dan kedepannya dapat menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Akah. Berikutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Produk yang dihasilkan dari usaha kami adalah produk lauk pauk siap saji berupa abon ayam kering yang tahan lama dan tanpa pengawet, yang diproduksi secara higienis dengan tetap memperhatikan kualitas dan cita rasanya. Produk ini memiliki tingkat pedas yang berbeda-beda agar dapat dinikmati semua kalangan menurut level kesukaannya. Harga dari produk kami juga terjangkau dan dapat dijangkau oleh semua kalangan karena harganya berada pada kisaran Rp10.000 per picisnya. Target pelanggan dari produk ini adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Produk abon ini sangat berkualitas, sehat, dan higienis, ditambah
pembagian level yang dapat dipilih, sehingga dapat dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Anak-anak dapat memilih abon dengan rasa yang manis, sedangkan remaja dan dewasa dapat memilih abon dengan rasa pedas dengan tingkat atau level yang mereka inginkan. Kesan atau country style yang ingin kami bangun dalam melayani pelanggan adalah comfortable and high quality service, sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan yang kami berikan, sehingga pelanggan puas dan kembali datang ke tempat kami. Kami juga mengedepankan kualitas dan cita rasa dari produk kami untuk kepuasan pelanggan. Untuk aspek pemasaran, kami menggunakan strategi pemasaran online dan offline, yaitu membuat sebuah akun media sosial sebagai tempat melakukan promosi secara online, melakukan promosi secara online dengan melakukan promosi secara offline dengan menitipkan hasil produksi di pasar, warung-warung, toko-toko, atau minimarket, membuat poster atau baliho di depan tempat usaha yang berisi gambar produk dan kata-kata yang menarik agar setiap orang yang lewat dapat melihat produk yang kami jual, dan kami juga melayani sistem pre-order atau pemesanan. Dan tentunya pada saat-saat tertentu, kami akan mengadakan promosi-promosi menarik bagi konsumen atau pelanggan dari produk abon ayam Citra Rasa agar penggemar dari abon ayam Citra Rasa semakin banyak. Analisis pesaing berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, persaingan via online memanglah sangat tinggi, namun kami akan tetap gencar melakukan promosi via online dengan penawaran-penawaran yang menarik, sedangkan secara offline, peluang usaha cukup tinggi karena di desa Akah masih sedikit yang memiliki usaha produksi abon homemade. Sehingga pasar menjadi sasaran utama kami dalam melakukan promosi offline. Pasar Pagi Labasari dan Pasar Banjargede merupakan pasar yang ada di desa Akah. Masyarakat desa setiap harinya berbelanja kebutuhan rumah tangga di pasar ini. Sehingga untuk lebih mempercepat proses promosi secara offline, kami banyak menitipkan produk kami di pasar. Sehingga para pesaing dari produk sejenis mungkin masih sedikit, sehingga peluang usaha cukup tinggi. Namun, pesaing dari usaha jenis lain merupakan salah satu ancaman dari usaha kami. Namun, kami yakin dengan kualitas dan cita rasa produk kami akan mampu bersaing di pasaran. Yang selanjutnya yaitu aspek produksi. Aspek produksi mencakup 5 hal, yaitu lokasi produksi, sumber bahan baku, proses produksi, waktu operasional, dan akses transportasi. Penjelasannya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Lokasi produksi kami terbilang sangat strategis, hanya berjarak 3 km dari pusat kota Klungkung dan 1 km dari kantor perbekal desa Akah. Lokasi produksi kami dekat dengan lokasi dari supplier-supplier bahan baku, sehingga mudah untuk menambah atau mengisi ulang pasokan bahan baku. Dan lokasi produksi kami ini sangat dekat dengan lokasi dari tempat distribusi, sehingga mudah bagi kami apabila di tempat distribusi produk kami telah habis, kami akan mengisi ulang atau restock di lokasi distribusi tersebut, sehingga produk yang kami jual dapat lebih banyak, dan kami dapat selalu memantau produk-produk yang habis di lokasi distribusi. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber bahan baku. Sumber bahan baku utama dari produk abon ini kami peroleh dari desa setempat. Oleh karena desa Akah menyediakan sumber daya alam berupa lahan pertanian dan juga sumber mata air, masyarakatnya banyak berprofesi sebagai petani maupun peternak. Banyak juga masyarakat yang menjadi petani sekaligus peternak. Hewan yang paling banyak diternak yaitu bebek dan ayam. Supplier bahan baku produk kami berasal dari desa Akah dan memiliki lokasi usaha tidak jauh dari lokasi usaha kami. Bahan baku yang lain seperti bahan-bahan untuk membuat bumbu, salah satunya cabai yang kami beli langsung dari petani di sawah sehingga mendapatkan
harga yang lebih terjangkau dibandingkan di pasaran, dan kami juga dapat menjamin kesegaran bahan-bahan yang kami pakai dalam proses produksi, sehingga kualitas dari produk kami sangat terjamin. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Sebelum memulai proses produksi, bahan-bahan baku harus dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu agar steril dan higienis. Pertama-tama, ambil daging ayam, kemudian rebus hingga lunak atau matang. Setelah itu, tiriskan daging ayam tersebut, lalu tumbuk hingga ayam tersebut keluar seratnya. Daging ayam yang sudah ditumbuk tadi kemudian disuir-suir secara halus. Di samping itu, bawang merah, bawang putih, kemiri yang disangrai, kunyit, ketumbar, garam, gula merah yang disisir halus, kemudian dimasukkan ke dalam lesung lalu dihaluskan. Siapkan juga minyak untuk menumis. Tumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi dan aduk-aduk hingga harum. Tambahkan bahan-bahan lainnya seperti serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Kemudian aduk-aduk lagi hingga tercampur. Tuangkan santan dan masak bumbu tersebut hingga mendidih. Masukkan daging ayam yang sudah disuir atau diaduk dan dimasak hingga santan menyusut dan ayam agak kering. Lalu angkat dan tiriskan sebentar. Goreng suiran ayam tadi hingga kering di atas api sedang. Tapi perhatikan kondisi apinya agar ayam tersebut tidak gosong. Angkat dan tiriskan gorengan suiran ayam tadi dan kita masuk ke tahap press. Karena kami menggunakan metode manual, agar kandungan minyak yang ada pada abon tidak terlalu banyak, kita bisa menggunakan tisu untuk menyerap minyak, lalu peras hingga minyaknya keluar. Dan proses produksi abon sudah selesai. Kini kita akan melalui proses pengemasan. Setelah proses pengemasan, akan dilakukan proses pendistribusian abon. Selanjutnya yaitu waktu operasional. Waktu operasional kami akan disesuaikan. Misalnya, pada hari-hari biasa kami akan memulai kegiatan produksi dari pukul 07.30 IM sampai dengan pukul 16.30 PM. Sedangkan untuk weekend atau hari raya, apabila adanya pre-order dari produk kami, waktu operasional akan disesuaikan. Sedangkan untuk pelayanan secara online meliputi pemesanan atau hal yang lainnya, kami akan melayaninya setiap saat tanpa dipengaruhi oleh waktu operasional. Kemudian ada akses transportasi. Akses transportasi untuk mencapai lokasi usaha kami sangat bagus dan strategis. Dari pusat kota hanya perlu lurus ke utara hingga sampai di kantor desa Akah, lalu melalui 2 banjar dan di banjar ketiga yaitu Banjar Sanging, di sanalah lokasi usaha kami. Tepatnya di sebelah selatan Banjar. Akses transportasi untuk sampai ke lokasi supplier juga sangat mudah, yaitu hanya perlu lurus dari lokasi usaha ke utara sekitar 200 meter dan lokasi supplier berada tepat di pinggir jalan, sebelah kanan jalan. Lokasi supplier dikelilingi oleh persawahan sehingga mudah untuk mencari petani yang panen bahan lainnya, misalnya cabai atau bahan lainnya. Karena lokasi usaha sangat strategis, lokasi ini dekat dengan pasar, toko-toko, bumdes, kantor-kantor, sekolah, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu manajemen perusahaan. Berikut ini merupakan struktur organisasi perusahaan. Pemilik usaha yaitu saya sendiri atas nama Niwayan Citra Parwati. Saya merupakan mahasiswa S1 Manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya memiliki tugas sebagai pengawas dari usaha ini dan sebagai penanggung jawab juga. Kemudian ada manajer produksi. Manajer produksi dari perusahaan atas nama Ninengah Sudi Astiti.
memiliki kualifikasi jurusan kitchen di HOT di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Tugas dari manajer produksi atau negosiasi ini adalah mengontrol segala sesuatu yang terkait dengan manajemen produksi, termasuk pengelolaan bahan baku dan sistem produksi. Yang selanjutnya yaitu manajer keuangan. Manajer keuangan di perusahaan kami atas nama Gusti Ayu Putri Wulandari. Gusti Ayu Putri Wulandari ini merupakan mahasiswa S1 akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Tugas dari manajer keuangan adalah mengontrol dan mengelola sistem keuangan di perusahaan kami, seperti mencatat pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan kami. Kemudian ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran di perusahaan kami atas nama Loh Putu Putri Widiantini. Loh Putu Putri Widiantini ini merupakan mahasiswa S1 di Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha. Tugas dari manajer pemasaran ini adalah mengontrol segala sesuatu terkait promosi dan pemasaran untuk pengembangan dari usaha kami. Yang selanjutnya yaitu manajer SDM. Manajer SDM di perusahaan atas nama Nikomang Mary Rastianingsih yang merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha. Tugas dari manajer SDM adalah mengontrol ketenaga kerjaan seperti perekrutan tenaga kerja dan mengontrol penggajian. Yang selanjutnya yaitu karyawan. Kami memiliki 3 karyawan atas nama Niwayan Waliani yang sebagai ibu rumah tangga, Kadek Lailin sebagai ibu rumah tangga, dan Nikomang Megayani sebagai ibu rumah tangga. Kami merekrut 3 orang ini sebagai karyawan karena pastilah seorang ibu rumah tangga bisa memasak dan mereka sudah bisa membuat abon sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Untuk mengembangkan usaha, kami pertama kali melakukan riset, yaitu riset awal. Kami melakukan riset untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang ada di pasar dan peluang untuk mencari celah mengembangkan usaha kami. Setelah mengetahui celah tersebut, kami akan melakukan pemantapan sistem produksi, distribusi, dan pemasaran di perusahaan kami agar menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian, setelah melakukan pemantapan, kami akan melakukan inovasi secara berkelanjutan agar masyarakat tetap menaruh hati pada produk dari usaha kami, yaitu abon ayam cita rasa dan produk-produk selanjutnya yang akan kami rilis. Kemudian, kami juga harus menarik investor agar perusahaan kami dapat berkembang ke skala yang lebih besar. Jadi, pengembangan usaha itu sangat terpengaruh oleh adanya investor. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi, membuat segala hal menjadi lebih cepat dan mudah. Tentunya perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan kami memanfaatkan adanya perkembangan teknologi informasi ini untuk mendorong perusahaan ke arah yang lebih baik. Sebagai awal pendirian perusahaan, melakukan riset sangatlah penting. Selain melakukan riset pasar dengan langsung terjun ke lapangan, kami juga melakukan riset dengan mencari informasi-informasi via online. Melalui hasil riset inilah disusun perencanaan perusahaan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan promosi berkelanjutan. Saat perusahaan sudah berdiri, bahkan untuk mengembangkan perusahaan, kekuatan teknologi informasi sangatlah diperlukan oleh perusahaan. Meskipun saat ini dalam proses produksi kami belum menggunakan mesin langsung, tetapi alat bantu seperti blender merupakan jenis mesin yang kami pakai untuk menghaluskan bumbu-bumbu.
Selain itu, kedepannya kami akan mereformasi sistem produksi agar menggunakan mesin-mesin produksi untuk mempercepat dan mempermudah proses produksi. Kedepannya, perusahaan akan lebih banyak menggunakan teknologi informasi dalam setiap aspek dalam pengelolaan atau operasional perusahaan. Misalnya, dalam aspek produksi dapat mengetahui dan menyesuaikan kapasitas produksi dengan ketersediaan bahan baku dan bahan jadi. Dalam aspek pendistribusian, dengan perkembangan teknologi informasi, kedepannya akan mulai bekerja sama dengan layanan pesan antar online seperti Gojek, GoFood, JNE, JNT Express, dan lain-lain. Dan juga untuk transaksi akan dapat dilakukan secara online melalui Dana, GoPay, Shopify, OVO, M-Banking, maupun yang lainnya, sehingga perusahaan dapat bertransaksi ataupun mendistribusikan produk dengan lebih cepat dan semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Selanjutnya yaitu keuangan perusahaan. Sumber modal. Sumber modal utama perusahaan ada 3, yaitu modal pribadi milik pemilik, investasi dari investor, dan pinjaman dari bank berupa kredit usaha rakyat atau KUR. Selanjutnya yaitu proyeksi aliran kas perusahaan. Total investasi peralatan yaitu Rp3.410.000. Total biaya operasional merupakan biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu Rp75.949 ditambah dengan Rp5.820.000 dengan total yaitu Rp5.895.949. Pendapatan rata-rata per bulan merupakan penjualan rata-rata per bulan. Jadi penjualan rata-rata per bulan dapat dihitung, yaitu perharinya kami hitung sebagai 25 pieces. Jadi kalau per bulan 25 pieces dikali 10.000 dikali 30 hari dengan hasil yaitu 7.500.000. Keuntungan per bulan yaitu pendapatan rata-rata per bulan dikurang total biaya total operasional yaitu Rp7.500.000 dikurang dengan Rp5.895.949. Hasilnya yaitu Rp1.640.051. Lama balik modal yaitu total investasi dibagi laba, yaitu Rp3.410.000 dibagi Rp1.601.051 dengan hasil yaitu 2,12 bulan. Jadi, proyeksi keuntungan diperhitungkan 22% dan pada bulan kedua usaha ini diperhitungkan sudah balik modal. Dampak dan risiko usaha. Dampak. Usaha ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat karena membantu menyediakan lapangan pekerjaan. Terbukti, 3 dari pegawai kami merupakan ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan. Untuk dampak negatif belum ada terlihat dari perusahaan ini. Kedepannya kami juga akan terus perhatikan limbah-limbah sisa produksi agar tidak meresahkan masyarakat sekitar. Untuk analisis risiko usaha, kami menggunakan analisis SWOT. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini terlihat kami masih memiliki kelemahan, yaitu menggunakan sistem produksi manual. Kedepannya kami akan menggunakan sistem produksi yang menggunakan mesin-mesin canggih agar mempercepat proses produksi. Kami juga memiliki ancaman, yaitu munculnya perusahaan-perusahaan baru yang produksi produk sejenis. Oleh karena itu, kami harus terus melakukan inovasi agar produk kami tetap eksis di masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya haturkan Om Santi 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 Om.